1159 logam petir angin. Zhao Feng mulai berkultivasi lagi setelah memaksa kembali perlombaan matahari merah. Dengan kekuatannya saat ini, mengesampingkan Blue Ocean Bay dan 18 zona dari alam Dewa Desolate kuno, dia bahkan tidak bisa berkeliaran di sekitar Sky Feather Island dengan bebas. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, Zhao Feng menerobos kemacetan kecil di Earth of Wind Lightning dan terus meningkat. Ada tanda-tanda menerobos ke tingkat berikutnya dari teknik 5 elemen angin petir. Masih banyak lagi sumber daya elemen bumi. Akan lebih baik jika aku menyerap semuanya, lalu menerobos ke level 10 Metal of Wind Lightning. Petik 2. Zhao Feng terus menekan budidayanya saat dia menyerap sumber daya dalam hiruk-pikuk. Dia sudah membuat banyak persiapan untuk Earth of Wind Lightning, jadi dia masih memiliki sisa makanan meskipun dia akan menerobos. Berkenaan dengan masalah lain, perlawanan tubuh petir suci Zhao Feng terhadap petir kesengsaraan dewa sangat kuat karena dia terus-menerus menggunakannya untuk memperbaiki tubuh petir suci untuk beberapa waktu sekarang. Itu bahkan bisa menyimpan petir kesengsaraan dewa. Zhao Feng juga bisa secara langsung menyalurkan kekuatan petir kesengsaraan dewa dari kristal dewa petir ke tubuh petir suci. Jika dia melakukan itu, tubuh petir suci Zhao Feng tidak lagi hanya menjadi metode pertahanan dan malah bisa digunakan untuk menyerang juga. Karena kristal dewa petir mengandung sejumlah besar petir kesengsaraan dewa, Zhao Feng tidak dapat menduplikasinya, jadi dia bersiap untuk menyerap lebih banyak kekuatan petir kesengsaraan dewa dan hanya menggandakannya nanti. Dia mungkin juga hanya menunggu sampai niat jiwa menjadi lebih kuat. Pada titik itu, Zhao Feng akan dapat menyimpan kekuatan petir kesengsaraan dewa selamanya. Meskipun dia tidak bisa menduplikasi kristal dewa petir, seharusnya tidak ada masalah dalam menduplikasi dunia tata ruang berkabut. Suatu hari, Zhao Feng memindahkan semua sumber daya dan makhluk hidup dalam dunia tata ruang berkabut ke dimensi interspesial lain. Dimensi interspesial ini diambil dari Chen Yuhai. Nilainya tidak buruk, itu mendekati level item dewa di bawah standar, dan itu bisa menyimpan makhluk hidup juga. Zhao Feng kemudian menempatkan Misty Spatial World ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menggandakannya. Zhao Feng berencana untuk memberi Zhao Wang dan Zhao Wan masing-masing agar mereka bisa pergi ke tempat lain. Zhao Feng juga menginginkan satu untuk cadangan, jadi ini berarti dia membutuhkan total 3 dunia tata ruang berkabut. Menduplikasi item dewa di bawah standar sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu, jadi Zhao Feng menghabiskan seluruh waktunya dalam pengasingan. Di dunia luar, Pulau Bulu Langit mulai menjadi lebih ramai karena orang-orang bergerak melalui ruang spiritual pertukaran. Aku ingin tahu ras mana yang akan mengendalikan Exchange Spiritual Hall kali ini. Aku mendengar bahwa salah satu jenius dari perlombaan bulu hijau memperoleh warisan dewa sejati secara kebetulan dan sekarang sangat kuat. Si jenius dari perlombaan gigi hiu, Seng Yu, sudah bisa bertukar beberapa pukulan dengan dewa sejati peringkat 1. Para ahli dari berbagai ras di Menara Mutiara Suci membahas siapa yang mereka pikir akan menang saat mereka makan makanan lezat. Saudara Zhang, beritahu kami tentang keajaiban Scarlet Sun Rache. Seorang pemuda yang sedang makan dengan laki-laki berkulit merah tua bertanya. The Scarlet Sun Rache adalah kekuatan bintang 4 yang kuat peringkat di 10 besar Pulau Bulu Langit. Meskipun keajaiban mereka mungkin tidak sekuat 5 kekuatan teratas, mereka tetap harus sangat kuat. The Scarlet Sun Rache tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall. Saudara Zhang berkata dengan canggung. Dia merasa seperti kehilangan muka saat mengatakan ini di depan semua orang. Tapi Scarlet Sun Rache memang tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall kali ini. Saudara Zhang, apakah ada alasannya? Teman yang minum bersamanya bertanya dengan heran. Pelanggan di sekitarnya juga penasaran. Keajaiban ras matahari merah tidak sekuat sebelumnya. Saudara Zhang menghela nafas dan berkata, tentu saja, sebenarnya tidak demikian. The Scarlet Sun Rache sebenarnya telah melatih sekelompok jenius dan memilih yang terkuat dari mereka untuk kompetisi. Tapi mereka menyerah di Exchange Spiritual Hall setelah mereka menyerang Blazing Fire Golden Sap Rache setengah tahun lalu. Semua ini karena seorang pemuda bernama Zhao Feng. Dia hanya berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik, tetapi dia telah melukai dewa api raksasa sejati dengan parah.
Kekuatan seperti itu membuat keajaiban balapan kehilangan kepercayaan diri mereka. Saudara Zhang juga hadir, menyaksikan dengan matanya sendiri. Setelah acara itu, anggota eselon atas dari ras Scarlet Sun yakin bahwa pertukaran spiritual hall terdekat akan jatuh ke tangan ras domba emas api berkobar. Ini juga mengapa ras matahari merah dan ras domba emas api berkobar tidak bertarung. Namun, tidak ada yang tahu bahwa api raksasa dewa sejati telah terluka oleh manusia tak dikenal sejak Scarlet Sun Rache mengunci semua informasi. Semua orang di Menara Mutiara Suci tahu bahwa orang dari ras matahari merah ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mereka penasaran dengan alasan sebenarnya, perhatian mereka segera tertuju pada topik lain. Di dalam istana gelap yang terbuat dari es di area terlarang di Exchange Spiritual Hall. Patriark, apa yang harus kita lakukan kali ini untuk kompetisi Exchange Spiritual Hall? Zhao Feng itu terlalu menakutkan. Dia membunuh demigod dan 2 ahli realem cahaya mistik tahap puncak yang kami kirim. Petik 2. Rupanya, ras Scarlet Sun menyerang ras domba emas api yang berkobar tetapi kembali tanpa bertarung. Itu pasti karena Zhao Feng? Petik 2. Banyak anggota eselon atas dari perlombaan serigala es bermata biru sangat khawatir. Secara khusus, seorang tetua bermata biru memiliki ekspresi khawatir. Orang ini adalah sesepuh yang telah menentukan nilai barang yang dijual Zhao Feng di pelelangan. Karena ketidaktahuan dan perkiraan yang salah tentang kekuatan Zhao Feng, ras serigala es bermata biru telah menyinggung Zhao Feng. Jika mereka mampu menarik Zhao Feng sebelum kompetisi untuk Exchange Spiritual Hall dimulai, maka tidak akan ada masalah sama sekali, tapi sekarang... Hahaha, tidak perlu khawatir. Seorang tetua jahat yang mengenakan jubah biru es tertawa. Anggota eselon atas langsung terkejut. Apakah Bapak Bangsa memiliki beberapa metode khusus? Keluar, tetua berjubah biru tertawa dengan kejam, dan sosok yang memancarkan es langsung muncul di sebelahnya. Laki-laki ini sendiri tidak terlalu dingin, tapi dia memancarkan sword inten yang dingin. Dia tiba-tiba memfokuskan matanya, dan cahaya pedang es muncul. Aura dingin darinya mengguncang hati para ahli ini. Seolah-olah jiwa mereka telah ditusuk. Apa maksud pedang? Siapa orang ini? Hanya satu gerakan membuatku mengagumi dia. Petik 2. Banyak anggota eselon atas dari ras serigala es bermata biru, termasuk tetua demigod, terkejut. Gulan, sudah cukup. Lawan nyata Anda akan segera muncul. Tetua berjubah biru itu tertawa kegirangan. Exchange Spiritual Hall ini akan selalu menjadi bagian dari Blue Eyes Wolf Rache. Dalam dunia tata ruang berkabut, 4 kekuatan suci yang unik dari petir angin membentuk pusaran air di udara di atas Zhao Feng. Petir angin, petir kayu, petir api angin, dan petir tanah angin berputar tanpa henti. Earth of Wind Lightning adalah yang terpadat, dan itu seperti gelombang yang terus berputar-putar. Pada saat yang sama, 4 kekuatan suci petir angin ini berputar di pusaran kekuatan suci Zhao Feng saat niat yang mendalam bergabung dengan mereka. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari pusat pusaran kekuatan suci dan memancarkan aura yang menusuk. Bumi petir angin mulai meluas dan berubah menjadi kekuatan suci petir angin emas. Metal of Wind Lightning, kekuatan ofensif yang bahkan lebih kuat dari Fire of Wind Lightning. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Begitu Metal of Wind Lightning muncul, Zhao Feng tidak dapat menekan budidayanya lagi, dan dia langsung menerobos ke tahap puncak alam cahaya mistik, juga dikenal sebagai Raja Suci di zona benua. Banyak sumber daya dan item yang mengandung elemen logam muncul di hadapan Zhao Feng. Dia telah mempersiapkan sumber daya ini untuk Metal of Wind Lightning untuk waktu yang lama sekarang. Yang baru saja dia keluarkan hanyalah yang berperingkat paling rendah. Zhao Feng segera mengedarkan 5 gelombang kekuatan suci petir angin untuk menyerap elemen logam dan meningkatkan logam kekuatan suci petir angin. Jumlah kekuatan suci petir angin logam Zhao Feng meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu segera setara dengan 4 kekuatan suci petir angin lainnya. Alasan mengapa Metal of Wind Lightning bisa terbentuk begitu cepat adalah karena Zhao Feng telah mempelajari buah anggur yang mengandung elemen metal untuk meningkatkan pemahamannya tentang metal, jadi Metal of Wind Lightning ini tidak asing baginya. Zhao Feng akan segera menguasai Metal of Wind Lightning dengan mudah. Jari mengamuk petir angin. Zhao Feng mengedarkan Metal of Wind Lightning Secret Power dan menunjukkan aura logam yang menusuk melintas di udara dan melesat ke depan. Naga ular penghancuran hitam yang berkultivasi di samping tidak tahu bahwa Zhao Feng menggunakannya sebagai subjek uji, dan tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali.
Suara mendesing, cahaya keemasan tipis menembus lengannya. Bocah ini sudah sangat kuat setelah baru saja menerobos ke tahap puncak alam cahaya mistik. Naga ular penghancuran hitam baru saja pulih ke tingkat demigod, dan tubuh naga penghancurnya juga lebih kuat dan lebih dalam. Itu telah melampaui tingkat tubuh ilahi peringkat 1, tetapi masih ditembus oleh jari Zhao Feng. Beruntung bagi naga ular penghancuran hitam, jari Zhao Feng tidak mengandung kekuatan petir kesengsaraan dewa, jadi lukanya akan segera pulih. Little Black, saya memungkinkan Anda untuk pulih ke budidaya dewa sejati peringkat 1. Zhao Feng berbicara saat ini. Terima kasih Tuan. Dendam yang terbentuk barusan langsung menghilang, dan naga ular penghancuran hitam bahkan tidak marah pada Zhao Feng memanggilnya hitam kecil. Berhasil. Mata Zhao Feng berkedip sedikit, dan riak cahaya kemasan melintas di mata kirinya. Suara mendesing. Pusaran air spasial muncul di udara, dan 4 dunia spasial berkabut muncul. Karena dia telah berfokus pada kultivasi begitu banyak, Zhao Feng baru saja menyadari bahwa dia telah selesai menduplikasi dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng segera memasukkan semua benda dan makhluk hidup dari dimensi interspesial kembali ke dunia tata ruang berkabut. Keduanya milikmu. Zhao Feng melemparkan satu ke Zhao Wang dan Zhao Wan, lalu melanjutkan kultivasi setelah memberi beberapa perintah. Aku perlu menggabungkan kekuatan petir kesengsaraan dewa ke dalam Metal of Wind Lightning. Hanya dengan begitu Metal of Wind Lightning menjadi tidak bisa dihancurkan. Ini adalah rencana yang telah disiapkan Zhao Feng sejak lama. Tunggu, bagaimana jika saya menggabungkan api angin petir dan logam petir angin bersama-sama? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Zhao Feng. Api angin petir Zhao Feng sudah berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa. Jika dia bisa menggabungkan api angin petir dan logam petir angin bersama-sama, kekuatan mengerikan macam apa yang akan tercipta? Jantung Zhao Feng melonjak. Namun, tepat pada saat ini, cahaya keemasan samar menyala di token pesannya. Ini akan segera dimulai. Zhao Feng, yang telah mengasingkan diri selama setahun sekarang, hampir lupa tentang persaingan untuk Exchange Spiritual Hall. Bagaimanapun, pertempuran melawan demigod tidak berarti apa-apa baginya setahun yang lalu, apalagi sekarang. Budidaya Zhao Feng baru saja meningkat, dan dia telah mengolah Metal of Wind Lightning. Pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall akan seperti permainan anak-anak baginya. Zhao Feng segera meninggalkan dunia tata ruang berkabut. Teman kecil Zhao, saatnya pergi. Anggota eselon atas dari perlombaan domba emas api berkobar diam-diam menunggu Zhao Feng. Semua anggota reguler perlombaan domba emas api yang berkobar di bawah tampaknya sedang memandang dewa. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat. Bab 1160 Gulan. Pulau Bulu Langit memiliki 5 ruang spiritual pertukaran. Aula spiritual pertukaran terkaya dimiliki oleh penguasa Pulau Bulu Langit, jadi tidak ada yang berani memperjuangkannya. 4 ruang spiritual pertukaran yang tersisa diperebutkan oleh kekuatan yang tersisa dari zona Pulau Bulu Langit. Perlombaan Serigala Es bermata biru berada di peringkat keempat di antara kekuatan Pulau Bulu Langit dalam hal kekuatan, dan itu adalah yang terlemah dari 4 kekuatan yang memiliki aula spiritual pertukaran. Karena alasan inilah persaingan untuk Exchange Spiritual Hall ini akan menjadi sangat sulit. Sebanyak 6 kekuatan bintang 4 akan berpartisipasi, tapi situasinya kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukannya ras matahari merah, ras domba emas api berkobar, kekuatan terlemah di daerah itu, berpartisipasi. Ketika ras domba emas api berkobar tiba di aula spiritual pertukaran, mereka diejek oleh para ahli lainnya dan dipandang rendah. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan bintang 4 terlemah dari Pulau Bulu Langit akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk pertukaran Spiritual Hall. Mungkinkah ras domba emas api yang berkobar telah melatih demigod jenius yang kuat? Petik 2. Berhenti bercanda. Aku yakin ras domba emas api yang berkobar akan mengirim tetua pertama mereka untuk bertarung. Petik 2. Selalu ada beberapa orang di kerumunan yang tidak kuat tetapi suka mengejek orang lain. Namun, memang benar ras domba emas api berkobar memang tidak memiliki jenius demigod. Selain 4 tetua demigod, mereka tidak memiliki demigod lain. Ras serigala es bermata biru memiliki 5 jenius demigod lagi selain 6 sesepuh demigod mereka. Jenius demigod terkuat bahkan lebih kuat dari 6 sesepuh. Kejeniusan ini jelas menekan kultivasinya dan mencoba menjadi dewa yang berperingkat lebih tinggi. Ras kuat lainnya juga membangkitkan orang-orang jenius seperti ini.
Begitu mereka berhasil menerobos ke alam ilahi surgawi, mereka sangat mungkin menjadi dewa sejati peringkat 2 secara langsung dan memimpin perlombaan. Misalnya, Scarlet Sun Rache, yang menduduki peringkat 10 besar, memiliki 3 jenius demigod yang lebih kuat dari para demigod dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang muncul dalam kompetisi untuk Exchange Spiritual Hall adalah demigod yang lebih muda. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan jauh. Akan menjadi lelucon besar jika ras domba emas api yang berkobar mengirim penatua pertama, yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Saya pikir Sharktooth Rache akan menang kali ini. Sheng Yu menjadi lebih kuat? Petik 2. Apa kau tidak mendengar rumornya? Patriark dari ras serigala es bermata biru menemukan seorang ahli demigod dan membawanya kembali ke perlombaan. Sekarang jenius ini sedang berpartisipasi dalam kompetisi. Petik 2. Kekuatan terkuat yang berpartisipasi adalah perlombaan serigala es mata biru dan perlombaan gigi hiu. Setelah itu adalah perlombaan bulu hijau zamrud dan ras matahari merah, tetapi ras matahari merah telah menyerah kali ini. Balapan lainnya tidak termasuk dalam 10 besar, jadi tidak ada yang berpikir baik tentang mereka. Sebuah arena besar telah dibangun di Exchange Spiritual Hall untuk kompetisi. Dudukan batu mengelilingi arena. Hanya kekuatan yang lebih kuat atau ahli dewa sejati yang bisa duduk di atas batu berdiri, penonton lainnya hanya bisa melayang di udara dan menonton. Hanya ada beberapa orang di tribun timur, tetapi mereka adalah pusat perhatian. Di antara mereka ada seorang manusia berkulit putih dan berwajah tampan. Dia memiliki sikap arogan dan mulia. Ini adalah Si Feng, murid dari Tuan Pulau Bulu Langit. Martial Unchle, menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Si Feng memandang seorang pria parubaya di sebelahnya dengan hormat. Kudengar ras serigala es bermata biru merekrut demigod jenius yang kuat. Mereka mungkin akan menang lagi kali ini? Laki-laki ini memiliki ekspresi gelap dan jahat, seolah-olah dia adalah hantu, dan dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Anggota perlombaan serigala es bermata biru penuh dengan senyum. Hanya satu dari pemuda yang memiliki ekspresi dingin, dan matanya tertutup. Di sisi lain, mereka yang berasal dari ras gigi hiu merasa sangat frustrasi dan marah. Tetapi mereka tidak berani melakukan apapun karena orang di depan mereka adalah Dewa Sejati Guili, Dewa Sejati pangkat 2 dari Pulau Bulu Langit. Dia dan Si Feng adalah juri untuk kompetisi Exchange Spiritual Hall, dan hakim yang mengatakan bahwa perlombaan serigala es bermata biru akan menang di depan semua orang berarti Dewa Sejati Guili berdiri di sisi perlombaan serigala es bermata biru. Namun, ras gigi hiu percaya bahwa Dewa Sejati Guili akan berdiri di pihak mereka selama mereka bisa mengalahkan ras serigala es bermata biru dan mengambil cukup kekayaan. Sheng Yu, pertahankan kekuatanmu dan awasi Gulan dari perlombaan serigala es bermata biru, kata patriark dari ras gigi hiu kepada seorang pria besar yang memancarkan aura ganas. Ding Hu, bantu Sheng Yu, kata patriark dari Sharktooth Rache kepada seorang jenius lainnya. Ada 2 tahap untuk kompetisi Exchange Spiritual Hall. Para ahli dari setiap kekuatan yang berpartisipasi akan memasuki arena, dan hanya 4 yang tersisa yang bisa maju ke tahap kedua. Pemenang kemudian akan ditentukan di tahap kedua. Setiap kekuatan bisa mengirim 2 orang di tahap pertama, tetapi pada kenyataannya, misi orang kedua adalah melindungi ahli terkuat dari balapan sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka untuk babak kedua. Karena semua orang ada di sini, kita bisa mulai sekarang. Dewa Sejati Guili berkata dengan suara serak dari tribun Batu Timur. Ini akan segera dimulai. Diskusi pun pecah di antara para penonton. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 10 aura kuat langsung melompat ke arena. Karena ada 6 pasukan yang berpartisipasi kali ini, seharusnya ada 12 orang di arena. Tapi sebaliknya, hanya ada 11 orang. Semua orang tidak bisa tidak melihat Zhao Feng, yang mewakili perlombaan domba emas api berkobar. Mereka berani berpartisipasi hanya dengan 1 orang? Bukankah mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri? Petik 2. Bukankah ras domba emas api yang berkobar-kobar memiliki beberapa tetua demigod? 2 orang setidaknya akan meningkatkan peluang mereka sedikit. Hahaha, kultivasi orang ini sangat rendah. Apakah perlombaan domba emas api berkobar mengirimnya ke kematiannya? Petik 2. Beberapa dari mereka di dekatnya tertawa terbahak-bahak saat melihat Zhao Feng. Banyak orang jenius di arena juga mengungkapkan penampilan yang menghina. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini hanya dengan budidaya alam cahaya mistik tahap puncak yang sangat sedikit.
ahli terkuat dari perlombaan bulu hijau Zamrud memiliki senyum ejekan. Gulan dari perlombaan serigala es bermata biru tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zhao Feng. Itu dia, alis si Feng berkerut. Fenger, ada apa? Dewa sejati Guili bertanya. Si Feng adalah seorang jenius yang segera mengikuti perlombaan giok emas dengan penguasa pulau, dan dia telah berkultivasi dengan lebih banyak usaha setelah mendengar tentang dimensi rahasia kuno liar. Kekuatannya meningkat sangat cepat. Tidak ada demigod di Sky Feather Island yang cocok dengan si Feng. Tidak ada. Si Feng menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Zhao Feng. Meskipun dia memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng dan bahkan mengirim Chen Yuhai untuk membunuh Zhao Feng beberapa waktu yang lalu, dia akan pergi ke perlombaan giok emas, yang merupakan kekuatan bintang 4,5. Dia bahkan mungkin bisa memasuki dimensi rahasia kuno liar. Pada titik itu, dia secara pribadi akan menemukan Zhao Feng dan membuat yang terakhir berlutut di depannya sebagai balas dendam karena Zhao Feng mengabaikannya di aula pelelangan. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang di arena, seolah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Setelah menerobos ke tahap puncak alam cahaya mistik, kekuatan dan kuantitas kekuatan suci telah meningkat, dan dia juga mengendalikan Metal of Wind Lightning sekarang. Para demigod di depannya tidak bisa menyalakan keinginannya untuk bertarung sama sekali. Tahap pertama pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall dimulai sekarang. Dewa sejati Guili berkata dari dudukan batu, dan aura garis keturunan yang kuat naik ke udara satu demi satu. Ayo segera akhiri, Zhao Feng mengungkapkan tatapan dingin dan tegas. Selama dia mengalahkan semua orang, tidak perlu ada tahap kedua. Dia akan menjadi pemenang selama dia satu-satunya yang lolos tahap pertama. Hehe, anak nakal, biarkan aku menurunkanmu. Jenius dari Emerald Green Feather Rache yang hanya mengejek Zhao Feng menuduhnya dengan ekspresi sombong. Zhao Feng mengungkapkan senyuman ketika dia melihat orang ini. Gelombang Metal of Wind Lightning yang sangat terang terbentuk di tangan Zhao Feng. Namun, tepat pada saat ini, pemuda kurus dari ras serigala es bermata biru berbicara dengan suara dingin, "Jika aku mengalahkan kalian semua, aku bisa langsung menjadi pemenang." Gulan memiliki pemikiran yang sama dengan Zhao Feng, yang membuat Zhao Feng sedikit memperhatikan. Namun, demigod lain di arena semua memandang Gulan dengan heran dan memancarkan niat buruk ke arahnya. "Gulan, apa yang kamu katakan?" Jenius demigod lainnya dari perlombaan serigala es bermata biru di sebelah Gulan berkata dengan kaget. Jelas bahwa ini tidak direncanakan sebelumnya. Semua orang di luar arena mulai berbicara. Ini Gulan, patriark dari ras serigala es bermata biru memiliki ekspresi tak berdaya. Gulan adalah seorang jenius pedang Dao yang dia temukan secara tidak sengaja, dan dia dibawa ke alam dewa desolet kuno dari dimensi yang sangat dekat. Memasuki alam dewa kuno yang sunyi sebelum menerobos ke alam ilahi surgawi membuktikan bakatnya. Satu-satunya masalah adalah Gulan terlalu lugas dan hanya memiliki mata untuk bertempur. Orang ini sangat sombong. Dia adalah ahli yang direkrut oleh ras serigala es bermata biru, seorang jenius dari pedang Dao. Banyak mata tertuju pada Gulan. Seng Yu, bergabunglah dan kalahkan orang ini. Patriark dari Sharp Tooth Rache mengungkapkan senyum yang mematikan, dan semua ahli demigod lainnya mulai bekerja sama. Selain Zhao Feng, semua jenius demigod lainnya berdiri di seberang ras serigala es bermata biru. Orang ini tidak buruk, si Feng berkata dengan sedikit pujian, seolah-olah dia adalah seorang senior yang mengevaluasi seorang junior. Dari sudut pandangnya, dia bisa mengalahkan 8 demigod lawan dengan mudah jika dia mendapat bantuan dari demigod lain juga karena kekuatannya telah mencapai level dewa sejati peringkat 1. Dia bisa dianggap sebagai dewaku. Membunuh, setiap jenius selain Zhao Feng menyerang 2 anggota ras serigala es bermata biru. Mata Gulan tiba-tiba berubah saat Sword Intent yang tak terbatas ditembakkan. Pedang es muncul di tangannya dan menutupi sekeliling dengan lapisan es. Pedang pemusnahan es. Maksud pedang yang kuat terpancar dari Gulan dan benar-benar menyatu menjadi pedang es di tangannya saat dia menebas. Busur es langsung menebas ke arah keajaiban demigod. Semua jenius merasakan sakit yang menusuk tulang di tubuh dan jiwa mereka, dan mereka berpikir untuk mundur ketika mereka melihat Gulan yang dominan dan sendirian. Serangan hiu pembalikan. Seng Yu mengaktifkan garis keturunannya dan menyerang. Dia memegang pisau air besar dan menebas hiu yang menakutkan dengan itu. Selas kekuatan es. Ekspresi Gulan tetap sama saat dia menyerang dengan pedang esnya. Badai es yang menggetarkan hati langsung menembus hiu raksasa dan membekukannya.
Kekuatan suci Zheng Yu hampir sepenuhnya membeku saat inten pedang es yang tersisa menutupi dirinya. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Sangat kuat, jenius lain dari ras serigala es bermata biru sangat gembira ketika dia melihat Gulan begitu kuat. Pedang pemusnahan es. Gulan mengayunkan pedang esnya ke sekeliling dan melepaskan gelombang sword inten yang sedingin es. Seluruh arena ditutupi dengan maksud pedang yang membekukan tulang, mengalahkan semua ahli yang menyerangnya, termasuk Zheng Yu dari ras gigi hiu dan yang dari ras bulu hijau zamrud. Namun, selalu ada pengecualian. Zhao Feng tidak bergerak dari awal dan menyaksikan semua ini dalam diam. Mayoritas mengira Zhao Feng ketakutan, dan dia segera dilupakan. Ini artinya aku hanya perlu mengalahkannya. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Bab 1161 Pukulan Kuat. Beberapa lusin ribu ahli di Exchange Spiritual Hall memandang pertempuran di arena dengan tenang. Pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall kali ini berbeda dari masa lalu. Dua jenius dari ras serigala es bermata biru telah langsung mengalahkan semua ahli lainnya. Orang yang paling menarik perhatian jelas Gulan, ahli pedang Dao yang satu-satunya dan bangga. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah ini kekuatan dari seorang ahli yang mengolah Dao pedang? Dia sudah menjadi satu dengan pedang. Petik 2. Ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menonton kagum dengan kinerja Gulan. Ada banyak ahli yang mengolah Dao pedang juga, dan mereka mengidentifikasi level Gulan saat ini. Orang itu, bagaimana ini mungkin? Patriark dari ras gigi hiu memandang manusia dengan tidak percaya. Mereka jelas tahu sedikit tentang Gulan dan bahwa dia dibawa dari dimensi lain ke alam Dewa Desolet kuno, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Para jenius yang dilatih ras gigi hiu tidak ada apa-apanya di depannya. Dia terlalu kuat. Mereka yang berasal dari Emerald Green Federace mengaku kalah. Sepertinya pemilik Exchange Spiritual Hall ini akan menjadi ras serigala es bermata biru lagi. Seiring berjalannya waktu, serigala es bermata biru hanya akan menjadi lebih kuat, dan mereka akan membuang kekuatan bintang 4 lainnya. Bocah ini tidak buruk. Dewa sejati Guili mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat ke arah Gulan. Jelas sekali bahwa semua orang telah melupakan Zhao Feng. Gulan terlalu kuat dan terlalu mencolok. Dari semua jenius yang hadir, hanya si Feng yang bisa menekannya. Zhao Feng hanya memiliki kultivasi dari alam cahaya mistik tahap puncak, dan dia hanya masih di arena karena dia tidak menyerang Gulan, atau mungkin Gulan terlalu menghina untuk menyerang Zhao Feng. Para jenius dari semua ras lain bahkan tidak bisa memblokir satu pedangnya, jadi manusia lemah dari ras domba emas api berkobar ini tidak layak untuk Gulan bahkan mengangkat pedangnya. Zhao Feng, ekspresi orang-orang dari balap domba emas domba berkobar menegang. Mereka tidak berharap ras serigala es bermata biru memiliki ahli Dao pedang yang begitu kuat. Mereka tidak tahu apakah Zhao Feng bisa mengatasinya atau tidak. Sepertinya perlombaan serigala es bermata biru menang lagi. Dewa sejati Guili di Batu Timur berdiri dengan samar menganggukkan kepalanya. Selamat, Patriark dari perlombaan serigala es bermata biru. Saya berharap ras serigala es bermata biru akan terus makmur. Meskipun ras lain tidak menyukai ras serigala es bermata biru, mereka masih memiliki senyuman di wajah mereka. Kompetisi belum berakhir, kan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena. Zhao Feng sangat tidak senang. Dia belum kalah dan masih berdiri di arena. Tetapi mereka telah menyatakan bahwa perlombaan serigala es bermata biru sebagai pemenang. Semua orang mulai tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Bagaimana bisa manusia dari ras domba emas api yang berkobar begitu bodoh? Apa dia pikir dia cocok dengan Gulan? Petik 2. Dia mungkin ingin mendapatkan kembali beberapa wajah. Lagi pula, dia belum melakukan apapun sejak pertarungan ini dimulai. Petik 2. Para ahli dan penonton di dekatnya mengejek. Zhao Feng, kamu bukan tandingan Gulan. Selain itu, masih ada dua orang jenius dari ras saya di arena. Kepala bangsa serigala es bermata biru tertawa. Zhao Feng telah membunuh anggota klan dari ras serigala es bermata biru, dan sekarang sang patriark akan membuat Zhao Feng kalah bahkan tanpa bertempur, mempermalukannya di depan beberapa lusin ribu orang. Namun, mata Gulan telah terkunci pada Zhao Feng sejak awal, dan pedang di tangannya masih memancarkan cahaya dingin. Hahaha, tidak masalah bahkan jika setiap jenius dari perlombaan serigala es bermata biru ada di sini. Zhao Feng memandang patriark dari ras serigala es bermata biru dengan mata dingin dan tertawa.
Kembali ketika dia datang untuk menjual barang-barangnya di aula pelelangan, ras serigala es bermata biru telah mencoba membunuhnya. Zhao Feng jelas tidak melupakan ini. Mereka adalah juru lelang, tapi mereka telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Jika Zhao Feng tidak cukup kuat, dia pasti sudah terbunuh oleh panah Lu Wei. Selain itu, sudah saatnya Zhao Feng menyebarkan namanya. Selain Tuan Pulau Bulu Langit, tidak ada orang yang perlu dia takuti. Apa katamu? Patriark dari ras serigala es bermata biru segera berdiri dan memancarkan aura dingin yang menakutkan. Frost langsung muncul pada orang-orang tidak jauh darinya, dan mereka segera mundur ke belakang. Orang ini sangat sombong. Semua jenius dari ras serigala es bermata biru bukan tandingannya. Petik 2. Saya pikir dia menjadi idiot setelah takut dengan kekuatan Gulan dan hanya berbicara omong kosong. Beberapa orang mengejek. Tidak peduli apa yang dikatakan, perlombaan serigala es bermata biru adalah salah satu dari 5 ras terkuat di Pulau Bulu Langit, jadi kata-kata Zhao Feng agak sombong. Patriark ras serigala es bermata biru, masih ada 3 orang di arena. Apakah Anda pikir Anda sudah menang? Apakah Anda mengabaikan keberadaan hakim? Zhao Feng sama sekali tidak takut oleh Patriark ras serigala es bermata biru, dan dia bahkan menggunakan Dewa Sejati Guili, yang berdiri di sisi perlombaan serigala es bermata biru. Meskipun Dewa Sejati Guili bias terhadap ras serigala es bermata biru, peraturannya masih ada, dan mereka ditetapkan oleh penguasa Pulau Bulu Langit. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melanggar aturan atau dia akan menamparkan wajah Tuan Pulau Bulu Langit. Duduk, ekspresi Dewa Sejati Guili menjadi dingin. Patriark dari perlombaan serigala es bermata biru sangat marah, tetapi dia hanya bisa duduk dan menatap Zhao Feng dengan mata dingin. Biarkan pertarungan berlanjut, kata Dewa Sejati Guili. Dia tidak berkata, mulailah tahap kedua, dia hanya berkata, lanjutkan. Maksudnya sangat jelas, dia memberitahu para jenius dari perlombaan serigala es bermata biru untuk segera menghabisi Zhao Feng. Tidak perlu masuk ke tahap kedua. Setelah Dewa Sejati Guili mengatakan ini, seluruh aula spiritual pertukaran menjadi sunyi. Semua orang menunggu ekspresi Zhao Feng ketika dia dikalahkan. Bahkan beberapa orang dari ras domba emas api yang berkobar diejek oleh ras lain di dekatnya. Turun, Gulan memberitahu jenius lainnya dari perlombaan serigala es bermata biru. Iya, jenius ini melompat. Dia hanya berpartisipasi untuk membantu Gulan mendapatkan kemenangan. Gulan bisa mengalahkan Zhao Feng dengan 1 pedang, jadi tidak ada gunanya dia tetap tinggal. Namun, apa yang dikatakan Gulan selanjutnya mengejutkannya dan semua orang. Kamu sangat kuat, jadi aku meninggalkanmu sampai saat terakhir. Aku akan menjadi lawanmu. Gulan, yang biasanya kedinginan dan tidak banyak bicara, kali ini banyak bicara. Ini bukan poin kuncinya. Poin kuncinya adalah apa yang dia maksud. Gulan, yang telah mengalahkan semua jenius demigod lainnya, berkata bahwa Zhao Feng sangat kuat. Setidaknya, kata kuat berarti Zhao Feng lebih kuat dari para jenius yang dikalahkan. Aku perlu berterima kasih karena telah mengusir orang-orang yang tidak berguna itu. Zhao Feng tersenyum tipis. Gulan mengingatkannya pada Yu Tianhao, tetapi Gulan lebih suka bertarung. Hanya pedang dan pertarungan yang ada di matanya, dia tidak memikirkan hal lain. Apa? Orang yang tidak berguna? Para jenius di sekitar arena yang telah dikalahkan oleh Gulan langsung menjadi merah di wajahnya. Tidak ada yang bisa mereka katakan setelah dikalahkan oleh Gulan, tapi sekarang, bahkan alam cahaya mistik tahap puncak mengejek mereka. Ambil pedang ini. Gulan melambaikan pedang es di tangannya dan memancarkan niat pertempuran dingin yang kuat dari matanya. Suara mendesing, suara mendesing. Lonjakan inten pedang tak terlihat bergabung dengan elemen es di sekitar Gulan dan membentuk pedang es yang mengeluarkan aura kehancuran. Sangat kuat, apakah ini kekuatan sejatinya? Petik 2. Jadi, dia mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Para jenius yang dihancurkan oleh Gulan tercengang dan tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Menghadapi Gulan yang begitu kuat, Zhao Feng pasti akan dikalahkan, dan hasilnya akan lebih buruk daripada mereka. Pedang hati es. Gulan langsung mengendalikan pedang es dan menggabungkan es dari langit dan bumi ke dalam pedangnya. Suara mendesing. Gulan sendiri seperti pedang saat dia menikam ke arah Zhao Feng. Inten pedang dingin yang menembus ke depan tanpa henti ditembakkan ke arah Zhao Feng. Mereka yang berdiri di belakang Zhao Feng langsung merasakan jiwa mereka mulai terluka, dan mereka segera melarikan diri. Baik, pujian muncul dari mata Zhao Feng.
Di matanya, demigod terlalu lemah, jadi dia tidak mengambil hati persaingan ini. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan demigod yang kuat yang mengolah dao pedang di sini. Simbol kuning gelap petir melintas di sekitar tubuh Zhao Feng, dan Metal of Wind Lightning muncul di sekitar tangannya. Jari mengamuk petir angin, Zhao Feng mengedarkan Metal of Wind Lightning dan menunjukkan kekuatan Wind Lightning Raging Finger beberapa kali lebih kuat saat digunakan dengan Metal of Wind Lightning. Selanjutnya, tubuh petir suci Zhao Feng berisi beberapa kekuatan petir kesengsaraan dewa yang juga digabungkan ke dalam serangan itu. Suara mendesing, inten tak terlihat dari pedang es di udara langsung diiris oleh jari emas Zhao Feng. Mengalahkan, Zhao Feng melepaskan kekuatan ilahi garis keturunan kuno di jari telunjuknya. Ledakan cahaya keemasan meletus. Gulan terlempar dari arena, dan pedang esnya dipotong menjadi dua. Gulan dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Para penonton terdiam saat mereka melihat pemandangan ini dengan mata melotot. Tak satu pun dari mereka akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng yang mereka abaikan akan berhasil mengalahkan Gulan hanya dalam satu gerakan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zhao Feng mengalahkan Gulan karena gerakannya terlalu luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana Gulan bisa kalah dari orang seperti dia? Para jenius yang dihancurkan oleh Gulan tercengang, dan mereka memandang Zhao Feng dengan bingung. Jenius dari Emerald Green Feather Rache yang akan menyerang Zhao Feng pada awalnya merasakan jantungnya berkedut. Jika bukan karena Gulan menarik perhatian mereka, dia akan langsung dikalahkan oleh Zhao Feng. Di bawah arena, Gulan perlahan bangkit dan menatap dingin Zhao Feng. Dia belum pernah dikalahkan sepenuhnya. Selanjutnya, dia telah kalah dari seseorang yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya. Namun, Gulan harus mengakui Zhao Feng sangat kuat. Patriark dari perlombaan serigala es bermata biru berdiri setelah kejutan berlalu. Ini tidak mungkin. Metode licik macam apa yang kamu gunakan? Patriark dari ras serigala es bermata biru memiliki ekspresi dingin. Kekuatan Gulan lebih besar dari biasanya dewa sejati peringkat 1. Tetapi Zhao Feng berhasil mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Mungkinkah kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa sejati peringkat 2? Ini tidak mungkin. Jika ini benar, dia tidak bisa membiarkan Zhao Feng hidup. Zhao Feng menatap dingin pada patriark dari ras serigala es bermata biru. Aku pasti menggunakan metode licik untuk mengalahkan Gulan. Gulan juga mengungkapkan ekspresi menghina. Dia baru saja tiba di alam dewa desolet kuno dan tidak tahu apa-apa, jadi dia setuju untuk mengikuti kompetisi ini. Dia tidak menyukai ras serigala es bermata biru. Dewa sejati Guili di panggung timur juga berhenti sejenak. Dia tidak berharap pemuda berambut emas normal ini menjadi yang terkuat. Perlombaan domba emas api yang berkobar sangat bersemangat. Mereka tidak berharap Zhao Feng menang begitu cepat dan sederhana. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Orang ini, kebencian melintas di mata si Feng. Semakin hebat dan kuat Zhao Feng, semakin buruk perasaan si Feng. Tepat pada saat ini, patriark dari ras serigala es bermata biru mengirim pesan kepada Dewa Sejati Guili. Dewa Sejati Guili, jika Anda dapat membantu saya mendapatkan exchange spiritual hall ini, saya bersedia memberi Anda 60% dari keuntungan yang dihasilkan selama 1000 tahun ke depan. Dewa Sejati Guili mengungkapkan senyum dingin dan mengirimi si Feng pesan. Oke, Paman bela diri, jangan lupakan itu. Si Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat sebelum menatap tajam ke arah Zhao Feng. Bab 1162 Si Feng dikalahkan. Beberapa lusin ribu penonton di Exchange Spiritual Hall masih shock. Bahkan seseorang sekuat Gulan dikalahkan oleh Zhao Feng hanya dalam satu gerakan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pemenangnya adalah Blazing Fire Golden Seprache, yang merupakan kekuatan terlemah di Sky Feather Island. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dewa api raksasa sejati dari ras Matahari Merah berkata, dalam pertarungan melawan Zhao Feng terakhir kali, dia setidaknya bisa memastikan bahwa dia tidak sepenuhnya dikalahkan oleh Zhao Feng, tetapi sekarang, dia bahkan tidak berani melawan Zhao Feng. HMPH, apa gunanya ras domba emas api berkobar yang sangat sedikit yang bertanggung jawab atas Exchange Spiritual Hall selama 1000 tahun? Patriark dari perlombaan Gigi Hiu menderu dengan dingin. Meskipun kinerja Shark Tooth Rache dalam pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall tidak terlalu bagus, setidaknya kemenangan itu bukan milik ras serigala es bermata biru.
Bahkan jika ras domba emas api berkobar mampu mengendalikan pertukaran aula spiritual selama 1000 tahun, mereka tidak akan mencapai banyak hal karena mereka terlalu lemah. Tepat ketika semua orang mengira bahwa saksi dari Pulau Bulu Langit akan mengumumkan perlombaan domba emas api berkobar sebagai pemenang, Si Feng berdiri. "Tunggu, aku baru ingat bahwa kamu adalah Zhao Feng, orang jahat yang membunuh teman baikku Chen Yuhai." Si Feng berkata dengan penyesalan saat kematian melintas di matanya. "Teman baikmu?" Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun kesannya terhadap Si Feng tidak terlalu bagus, dia tidak berpikir bahwa Si Feng akan bisa mengatakan hal seperti ini. Kembali ke Auktion Hall, Chen Yuhai segera meminta maaf setelah mengetahui identitas Si Feng. Apakah itu sesuatu yang akan dilakukan teman baik? Jelas bahwa Si Feng hanya mencari alasan untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, tetapi Zhao Feng memang membunuh Chen Yuhai di depan Exchange Spiritual Hall. Semua orang telah melihatnya dengan jelas, jadi dia tidak akan bisa menyangkalnya. "Bukankah aku?" Si Feng melihat Dewa Api Matahari di samping. "Benar, Tuan Muda Si Feng dan Chen Yuhai adalah teman baik." Dewa sejati Sun Flame ragu-ragu sejenak sebelum berkata melalui gigi terkatup. "Ras Matahari Merah tidak berani melawan Pulau Bulu Langit." Selanjutnya, setelah Si Feng berhasil menerobos ke alam ilahi surgawi, kekuatan dari penguasa Pulau Bulu Langit akan menjadi lebih kuat. Selain itu, hubungan antara ras domba emas api yang berkobar dan ras matahari merah tidak terlalu baik, jadi ras matahari merah tidak perlu menyinggung Si Feng. Semua ahli dari pasukan lain juga mulai memahami bahwa Pulau Bulu Langit baru saja mencari alasan untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Hadiah kekuatan terkuat adalah perlombaan serigala es bermata biru, dan mereka jelas akan senang jika Si Feng bisa menghabisi Zhao Feng. Exchange Spiritual Hall akan menjadi milik mereka. Dewa Langit Sejati Api dan teman-temannya linglung, dan mereka berdiri di sana dengan kepahitan. Meskipun mereka telah menang, para juri kompetisi ingin mengambil tindakan terhadap Zhao Feng. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang tidak cukup kuat, tidak ada yang namanya keadilan. "Jadi apa yang kamu mau?" Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia berkata. Chen Yuhai pasti datang untuk membunuh Zhao Feng di bawah perintah Si Feng, jadi Zhao Feng sudah tidak menyukai Si Feng. "Membalas hidup dengan hidup. Karena Anda berani membunuh teman baik saya secara pribadi akan mengirim Anda untuk menemaninya. Namun, melihat Anda sangat berbakat dan memenangkan kompetisi kali ini, selama Anda melumpuhkan kultivasi Anda, saya akan memaafkan Anda." Wajah tampan Si Feng menampakkan senyum sombong dan dingin. "Lumpuhkan kultivasi Anda sendiri? Jika seseorang tidak memiliki kekuatan di alam Dewa Desolet kuno, lebih baik mati saja." Semua orang mendesah dalam hati mereka. Mereka tidak berharap Si Feng menjadi begitu kejam sehingga memberi Zhao Feng pilihan antara sekarat dan lebih baik mati. Anggota perlombaan serigala es bermata biru memiliki ekspresi sombong dan sombong saat mereka melihat Zhao Feng di arena. Hahaha, Zhao Feng tiba-tiba mulai tertawa saat dia memancarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Si Feng menjadi dingin. Ini akan menjadi satu-satunya saat Zhao Feng bisa tertawa. "Jika itu masalahnya, maka aku harus memilih jalan kedua," Zhao Feng berkata. "Ai, sangat disayangkan. Siapa yang menyuruhnya untuk menyinggung Si Feng?" Para ahli dan pasukan yang hadir merasa sedikit menyesal. Mereka tidak berharap Zhao Feng melumpuhkan kultivasinya sendiri agar bisa hidup. "Baik," Si Feng mengungkapkan senyum puas saat dia melihat ke bawah dari atas. Dia adalah jenius terkuat di Pulau Bulu Langit. Setiap orang di generasi muda harus tunduk padanya. Kembali ke Exchange Spiritual Hall, Zhao Feng telah menolak pertemuannya, dan Si Feng mengingat ini dengan sangat jelas. Sekarang, Zhao Feng perlu melumpuhkan kultivasinya sendiri karena perintahnya. Ini membuat Si Feng merasa sangat bangga. Patriark ras serigala es bermata biru dan Dewa Sejati Guili bertukar senyuman, tetapi senyuman mereka membeku di saat berikutnya. "Maka saya akan mengganggu Tuan Muda Si Feng untuk melumpuhkan kultivasi saya untuk saya." Mata Zhao Feng memancarkan niat dingin, dan rambut emasnya tertiup angin. Diam, semuanya menjadi sunyi sekali lagi. Zhao Feng sebenarnya tidak menyerah sama sekali. Alih-alih memilih untuk melumpuhkan kultivasinya sendiri, dia menantang Si Feng, jenius terkuat di Pulau Bulu Langit dan murid dari penguasa Pulau Bulu Langit. Ini adalah tindakan yang sangat berani, dan sombong. Mereka dari Scarlet Sun Rache melihat Zhao Feng berdiri tegak dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bersalah.
Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Si Feng berhenti sejenak sebelum mengungkapkan kilatan yang mematikan dan ganas. Zhao Feng hanya mempermainkannya. Si Feng langsung melompat ke udara dan memelototi Zhao Feng saat dia memancarkan kekuatan tak terlihat. Ketika si Feng mendarat di arena, angin langit dan bumi bertiup saat bila udara putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Bahkan ahli dewa sejati normal yang dekat dengannya merasakan aura berbahaya dari si Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pandangan semua orang terfokus pada si Feng. Mereka tidak menyangka bisa melihat si Feng bertarung secara pribadi. Lawannya, Zhao Feng, sangat tidak beruntung. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan jenius nomor 1 di Pulau Bulu Langit. Mata si Feng dingin saat dia menatap Zhao Feng. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya dengan mudah dikendalikan olehnya. Kamu banyak bicara omong kosong. Zhao Feng bergumam saat sosoknya melintas. Dia mengedarkan Metal of Wind Lightning saat dia menyerang ke arah si Feng dalam kilatan cahaya keemasan yang terang. Zhao Feng juga tahu elemen angin, jadi kekuatan di sekitar si Feng tidak bisa menghentikan Zhao Feng. Jari mengamuk petir angin, Zhao Feng menunjukkan, dan kekuatan Wind Lightning menyerang. Suara mendesing, petir keemasan melintas saat penghalang angin di sekitar si Feng langsung menembus. Kilatan petir emas langsung melesat ke arah dada si Feng. Dasar bajingan yang tidak tahu malu, berani-beraninya kamu menyerangku dengan kejutan. Si Feng mengutuk dengan ekspresi yang mulia. Angin esensi palem. Si Feng melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan angin di dekatnya berkumpul menjadi satu telapak tangan putih yang mendorong ke depan. Suara mendesing, su. Kedua kekuatan angin berinteraksi satu sama lain. Angin menderu saat bila angin terbang ke depan. Sangat kuat, kekuatan Tuan Si Feng muda tidak lebih lemah dari ahli dewa sejati dari generasi yang lebih tua. Petik 2. Cepat mundur. Teknik surgawi esensi angin Sir Si Feng muda terlalu kuat. Petik 2. Terlepas dari balapan kuat di tribun batu, penonton di sekitarnya dengan cepat mundur. Aku akui kamu sangat kuat, tapi hari ini, kamu akan mati. Si Feng bisa merasakan bahwa Zhao Feng sangat kuat begitu mereka bertukar pukulan, tapi dia adalah Si Feng. Dia tidak bisa kalah. Dia akan membiarkan Zhao Feng melihat kekuatan aslinya. Tornado tipis langsung muncul di sekitar Si Feng. Kekuatan angin menjadi semakin kuat hingga akhirnya membentuk tornado raksasa yang mengangkatnya. Pada saat ini, Si Feng melayang di tengah tornado. Dia tampak menyatu dengan rambutnya yang tertiup angin, dan dia memiliki ekspresi yang mengerikan. HMPH, aku tidak berharap Si Feng menggunakan kekuatan garis keturunannya dengan segera. Bocah ini sudah selesai. Dewa sejati Guili tersenyum tipis saat dia menatap Si Feng. Si Feng memiliki garis keturunan dari ras angin neraka langit, yang menduduki peringkat 3562 di antara 10.000 ras kuno. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, dan tidak ada garis keturunan di Sky Feather Island yang lebih kuat dari Si Feng. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Si Feng, murid dari Tuan Pulau Bulu Langit. Garis keturunannya sangat mulia. Orang-orang dari perlombaan Serigala Es Mata Biru berkata dengan hormat. Di tempat seperti Blue Ocean Bay, garis keturunan kebanyakan orang berada di 7.000 atau bahkan lebih rendah, tetapi Si Feng memiliki garis keturunan yang berada di peringkat 3.000. Tidak perlu menjelaskan betapa mulia dan uniknya garis keturunannya. Garis darah dari orang-orang terdekat mulai bergetar saat mereka memandang Si Feng yang seperti dewa dengan kekaguman. Garis keturunan Sky Halloween Rache, tatapan Zhao Feng terfokus pada Si Feng. Garis keturunan Si Feng memang garis keturunan terkuat yang ditemukan Zhao Feng setelah datang ke alam Dewa Desolet kuno. Peng, 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 peng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai melompat, menghentikan garis darah setan darah kuno di dalam tubuhnya agar tidak bergetar. Pada saat yang sama, niat pertempuran yang tidak mau sujud terpancar dari mata spiritual dewa. Garis keturunan yang kuat tampaknya mampu menekan dan meningkatkan mata spiritual Tuhan saya. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Suara mendesing, weng gelombang-gelombang. Sepasang sayap petir merah padam di belakang punggung Zhao Feng saat dia berubah menjadi bola api merah dan petir yang melesat ke arah Si Feng. Kamu sedang mendekati kematian? Si Feng tertawa dingin. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tidak mungkin Zhao Feng menjadi tandingannya. Kemurnian garis keturunan di alam Dewa Desolet kuno berbeda dari biasanya. Garis keturunan tingkat tinggi mampu menekan garis darah tingkat rendah dengan sangat mudah.
Anger of the Windstorm. Si Feng mengendalikan kekuatan angin di langit dan bumi saat dia melepaskan serangan terhadap Zhao Feng. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengaktifkan tubuh petir suci dan melepaskan kekuatan petir kesengsaraan dewa, yang menghancurkan semua kekuatan angin yang mencoba mendekat. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengulurkan telapak tangan emas. Telapak petir suci penghancur langit ini diciptakan oleh Metal of Wind Lightning, dan itu sangat kuat ketika digunakan dengan tubuh petir suci. Itu seperti gunung emas yang bisa menghancurkan segalanya. Si Feng mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia terkena tekanan angin dari telapak tangan Zhao Feng, tetapi karena dia memiliki garis keturunan dari ras angin neraka langit, perlawanannya terhadap elemen angin sedikit lebih kuat. Namun, Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tinjunya dan meninju. Si Feng langsung mulai bertahan, tapi dia masih dirusak oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Si Feng memuntahkan seteguk darah segar karena tidak percaya. Bagaimana Zhao Feng bisa menjadi lebih kuat dalam sekejap? Dia sudah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi bukankah cocok dengan Zhao Feng? Bukan hanya si Feng yang terkejut. Semua orang tidak mempercayainya, dan ledakan terdengar di benak mereka. Sir Si Feng muda sudah mengaktifkan garis keturunan dari Sky Hellwind Rache tetapi masih dirugikan? Bagaimana ini mungkin? Bulu langit. Si Feng meraung saat kipas yang terbuat dari bulu muncul di tangannya. Bulu putih bersih di atasnya memancarkan kekuatan dewa angin yang tak terlihat. Bulu langit ini adalah kartu tersembunyi yang diberikan oleh Tuan Pulau Bulu Langit kepadanya. Itu adalah senjata suci tingkat rendah. Menjadi jenius terkuat di Pulau Bulu Langit, dia tidak diizinkan untuk kalah. Dia harus mengalahkan dan mempermalukan Zhao Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu bisa mati dengan damai setelah mengetahui bahwa kamu memaksaku untuk menggunakan senjata ilahiku. Ekspresi Si Feng sangat menakutkan. Hanya dewa sejati yang kuat di Pulau Bulu Langit yang memiliki senjata ilahi. Demigod normal tidak dapat memperoleh senjata ilahi, dan bahkan jika mereka mendapatkannya, sulit bagi mereka untuk mengendalikannya. Namun, Si Feng sangat berbakat dan mampu menggunakan kekuatan senjata suci ini setelah berlatih dengannya dalam waktu yang lama. Tetapi di saat berikutnya, dia tidak bisa membantu tetapi melihat mata kiri Zhao Feng. Dia sepertinya melihat kabut ungu dan emas, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar ke dunia ini. Suara mendesing, Weng gelombang-gelombang. Kilatan petir merah melintas di matanya. Si Feng merasakan sakit yang membakar dari perutnya, dan dia bangun dari ilusi. Si Feng terbang ke tempat batu besar di belakangnya sementara Zhao Feng melayang di udara dan memegang bulu langit yang baru saja dikeluarkan Si Feng. Akan merepotkan jika Si Feng menggunakan senjata suci setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, jadi Zhao Feng menggunakan dunia hilang ilusi terlarang melawan Si Feng tanpa ragu-ragu. Zhao Feng dapat dengan mudah mengendalikan Si Feng dengan ilusinya. Siapa orang ini? Para penonton berteriak. Si Feng bukanlah tandingan Zhao Feng bahkan setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, jadi dia mengeluarkan senjata suci tetapi sekali lagi dipermalukan. Sekarang, bahkan senjata sucinya telah diambil. Si Feng benar-benar kalah dari Zhao Feng. Di samping, Gulan menyaksikan pertarungan dari awal hingga akhir. Bukan kebetulan bahwa Zhao Feng bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia pasti memiliki kekuatan yang nyata. Bukankah Tuan Muda Si Feng akan melumpuhkan kultivasi saya? Mengapa kamu bersikap lunak padaku? Zhao Feng tertawa dingin saat dia perlahan berjalan menuju Si Feng. Saya akan membunuh kamu. Si Feng meraung marah saat matanya menjadi merah darah, tetapi ketakutan muncul di hatinya ketika dia melihat Zhao Feng perlahan berjalan. Bab 1163 Penghapusan Petir Api. Pada saat ini, Si Feng berbaring di lubang dengan ekspresi marah, tetapi dia menunjukkan tanda-tanda ketakutan di matanya ketika Zhao Feng mendekat. Berani-beraninya kamu melukai seseorang dari Pulau Bulu Langit? Dewa sejati Guili tiba-tiba berdiri dari tribun timur dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Kekuatan Dewa Sejati tingkat 2 menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar, dan mereka mundur beberapa langkah. Hehehe, anak nakal ini pasti akan mati sekarang. Mereka yang berasal dari perlombaan serigala es bermata biru tertawa dingin di dalam hati mereka ketika mereka melihat Dewa Sejati Guili menjadi marah. Meskipun Zhao Feng telah mengalahkan Si Feng, yang sangat mengejutkan, Dewa Sejati Guili harus mengambil tindakan sekarang karena Si Feng terluka. Ini berarti Zhao Feng akan mati tanpa keraguan. Alis Zhao Feng berkerut ketika dia merasakan kekuatan yang mengerikan ini.
Dia hanya berpartisipasi dalam kompetisi untuk Exchange Spiritual Hall untuk mengambil kendali atasnya. Dia benar-benar ingin membunuh Si Feng, tetapi dia tidak melakukannya karena Dewa Sejati Guili hadir dan karena Si Feng adalah murid Tuan Pulau Bulu Langit. Namun, niat membunuh muncul di hati Zhao Feng setelah melihat bahwa Dewa Sejati Guili akan menyerangnya juga. Jari menembus langit, jari telunjuk Zhao Feng memancarkan aura garis keturunan kuno, yang ditembakkan bersamaan dengan Metal of Wind Lightning yang menusuk. Jari penetrasi langit sangat cepat, dan kekuatannya dilepaskan ke potensi maksimumnya saat digunakan dengan Metal of Wind Lightning. Beraninya kamu, Dewa Sejati Guili meraung saat dia menyerang Zhao Feng. Dewa Sejati Guili tidak berpikir bahwa Zhao Feng masih berani menyerang Si Feng setelah dia berbicara. Jika Zhao Feng benar-benar melukai Si Feng, maka Dewa Sejati Guili juga akan kehilangan muka. Namun, teknik jari Zhao Feng sangat ganas. Bahkan Dewa Sejati tingkat 2 tidak bisa menghentikannya. Zhao Feng ingin membunuh Si Feng. Hati beberapa lusin ribu penonton berdebar keras. Manusia alam mistik tahap puncak ini berani membunuh Si Feng. Zhao Feng. Mereka yang berasal dari perlombaan domba emas api berkobar merasakan jantung mereka berkedut. Zhao Feng akan membunuh murid Tuan Pulau Bulu Langit. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa persaingan untuk Exchange Spiritual Hall akan berakhir seperti ini. Dia akan membunuhku. Si Feng merasa seolah-olah dia tertutup es. Sejak dia menjadi murid dari Tuan Pulau Bulu Langit, dia tidak pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan. Teknik jari Zhao Feng sangat kuat. Bahkan jika Si Feng tidak terbunuh olehnya, dia akan terluka parah. Tetapi pada saat kritis, Si Feng mengeluarkan perisai melingkar kecil dari dimensi interspatialnya dan mengaktifkannya. Kilatan cahaya keemasan mendarat di perisai melingkar kecil. Si Feng merasa tangannya mati rasa, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Sangat dekat, Si Feng basah kuyup oleh keringat dingin. Bocah, hari ini, aku akan menebarkan abumu. Dewa Sejati Guili menghela nafas setelah melihat bahwa Si Feng baik-baik saja dan segera turun ke arah Zhao Feng. Mata Zhao Feng mengungkapkan niat bertempur ketika dia melihat Dewa Sejati Guili. Para dewa seperti semut bagi Zhao Feng, dan Dewa Sejati peringkat 1 sebanding dengannya. Peringkat 2 Dewa Sejati adalah yang ingin dia tantang. Seseorang hanya akan bisa mengeluarkan semua potensinya saat bertarung melawan seseorang yang lebih kuat. Dia menantang Dewa Sejati tingkat 2. Di bawah arena, Gulan mengungkapkan ekspresi tertegun. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut saat mereka melihat Zhao Feng di arena. Dia dipenuhi dengan niat bertempur ketika menghadapi Dewa Sejati peringkat 2. Ini membuat mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari Zhao Feng. Junior bodoh, aku akan menunjukkan kekuatan dari Dewa Sejati tingkat 2. Dewa Sejati Guili memiliki ekspresi marah. Sebuah Mystic Light Realm tahap puncak yang sangat kecil berani menantangnya. Surga Luo Earth Sapalem. Dewa Sejati Guili mulai mengedarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas saat dia mengulurkan telapak tangan hitam yang menakutkan. Pada saat ini, langit menjadi gelap karena tekanan. Telapak tangan itu seperti hantu yang melompat ke arah Zhao Feng. Dewa Sejati peringkat 2 memang tidak sederhana. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Kekuatan Dewa Sejati berasal dari tahap ilahi mereka, dan semua serangan terbentuk dari kekuatan ilahi murni. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat dan murni kekuatan ilahi mereka. Pada saat ini, Zhao Feng tidak berani bertarung dengan kekuatan suci karena kekuatan suci cahaya mistik 5 warna miliknya tidak ada apa-apanya melawan Dewa Sejati peringkat 2. Zhao Feng mengedarkan gelombang kekuatan ilahi putihnya. Ini adalah kekuatan ilahi yang telah dimurnikan melalui teknik pembentukan ilahi. Pada saat yang sama, Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi garis darah di jari telunjuknya. Jari yang menghancurkan bumi. Jari Zhao Feng melepaskan cahaya cemerlang dari Metal of Wind Lightning yang berisi gumpalan kekuatan ilahi, dan itu ditembakkan dengan kekuatan yang mendominasi. Kilatan besar dari petir merah tak terbatas berbenturan dengan Dewa Sejati Guili seperti tiang dari surga. Gelombang kejut yang sangat besar menyebar keluar. Kekuatan yang menakutkan. Penonton di sekitar arena langsung mundur sangat jauh, termasuk kekuatan kuat di tribun batu. Ketika debu memudar, Zhao Feng dan Dewa Sejati Guili berdiri di arena compang camping. Berdasarkan ledakannya, keduanya setara satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng tidak mati atau terluka? Semua orang kaget. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa bertarung melawan Dewa Sejati peringkat 2.
Akan sangat disayangkan jika seseorang yang begitu berbakat seperti dia dibunuh oleh dewa sejati Guili seperti ini. Namun, hati mereka yang berselisih dengan Zhao Feng mengepal, dan mereka berharap dewa sejati Guili akan segera membunuh Zhao Feng. Dia mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Wajah putih pucat si Feng menjadi lebih jelek. Bocah ini memiliki kekuatan ilahi. Dewa sejati Guili memiliki ekspresi yang suram. Dia tahu bahwa Zhao Feng baru saja menerobos ke tahap puncak alam cahaya mistik belum lama ini, tetapi dia sudah memiliki kekuatan ilahi. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah melukai si Feng dan tidak memberikan jalan keluar kepada dewa sejati Guili, dia akan sangat senang merekrut Zhao Feng untuk menjadi bawahan dari penguasa Pulau Bulu Langit. Datanglah padaku lagi. Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan tubuh petir suci. Metal of Wind Lightning mengelilingi tangan kanannya sementara Fire of Wind Lightning berkumpul di tangan kirinya. Dua kekuatan suci petir angin juga mengandung beberapa kekuatan ilahi. Kamu sedang mendekati kematian? Ekspresi dewa sejati Guili menjadi dingin. Tidak peduli seberapa hebat Zhao Feng, dia akan dibunuh. Luosa Palem. Telapak tangan dewa sejati Guili memadatkan kekuatan ilahi Luosa, dan dia seperti iblis dari neraka saat dia melepaskan serangan yang mengerikan ke arah Zhao Feng. Jari penghilang Tuhan, telapak petir suci penghancuran langit. Petik 2. Zhao Feng menggunakan dua teknik ampuh pada saat bersamaan. The Sky Destruction Secret Lightning Palm adalah keterampilan telapak tangan Zhao Feng yang paling akrab dan dapat digunakan dengan sangat mudah. Kekuatan skill ini juga sangat hebat. Jari penghilang dewa adalah keterampilan jari terkuat Zhao Feng saat ini, dan itu sangat kuat. Ledakan, bang, bam. Zhao Feng dan dewa sejati Guili bentrok, dan segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi debu. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, 10 gerakan. Zhao Feng berhasil bertukar 10 gerakan dengan dewa sejati Guili tanpa dikalahkan. Petik 2. Menggunakan dua kekuatan dan skill berbeda sekaligus. Bakat Zhao Feng sangat menakutkan. Petik 2. Para penonton berseru kaget di sekitar Exchange Spiritual Hall. Sungguh luar biasa bahwa alam cahaya mistik tahap puncak dapat bertukar pukulan dengan dewa sejati Guili. Zhao Feng dipaksa kembali oleh dewa sejati Guili. Hahaha, anak nakal, berapa banyak lagi kekuatan ilahi yang Anda miliki? Dewa sejati Guili tertawa. Zhao Feng terutama mengandalkan kekuatan ilahi untuk bertarung. Tetapi seberapa besar kekuatan ilahi yang dimiliki alam cahaya mistik tahap puncak yang sangat sedikit? Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Dia memang tidak memiliki banyak kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahinya juga jauh lebih lemah dari dewa sejati Guili. Jika Zhao Feng tidak memiliki kekuatan ilahi, dia tidak akan menjadi pasangan dewa sejati Guili. Namun, Zhao Feng mengungkapkan senyuman saat ini. Senyuman seperti itu pada saat yang sulit membuat orang merasa aneh. Zhao Feng menepukkan kedua tangannya, dan api petir angin dan petir angin berbenturan. Sebuah ledakan terdengar saat dua kekuatan letusan akhirnya bergabung bersama. Seseorang harus tahu bahwa bukan hanya dua kekuatan suci yang bergabung bersama, kekuatan petir kesengsaraan dewa juga telah bergabung juga. Bola petir merah menyala dengan cahaya keemasan karena memancarkan kekuatan menakutkan yang tidak lebih lemah dari kekuatan ilahi di dalam tubuh Zhao Feng. Ini kamu menggunakan saya untuk memperbaiki kekuatanmu. Dewa sejati Guili menatap bola api keemasan di tangan Zhao Feng saat kemarahan memenuhi wajahnya. Wajahnya menjadi sangat menakutkan dan kejam, seorang ahli alam cahaya mistik yang sangat sedikit menggunakan dia untuk menyempurnakan kekuatannya dalam pertempuran. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidup dewa sejati Guili. Zhao Feng, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Cahaya hitam melintas di tangan dewa sejati Guili saat pedang hitam panjang muncul. Dia memancarkan aura menakutkan yang membuatnya tampak seperti hantu perang dari neraka. Hehe, aku akan memanggilmu. Penghapusan api petir mulai sekarang. Zhao Feng memiliki ekspresi gembira saat dia menggabungkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Alasan dia menggunakan dua kekuatan Wind Lightning dan dua teknik berbeda saat bertarung melawan dewa sejati Guili adalah karena dia berpikir tentang bagaimana menggabungkan dua kekuatan itu bersama. Kilatan ruang sayap petir, sayap di belakang Zhao Feng langsung melepaskan cahaya keemasan yang berkilauan. Suara mendesing. Dengan bantuan penghapusan api petir, kilat spasial sayap petir Zhao Feng lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir merah yang melintas dalam sekejap. Meskipun dia telah bergabung dengan dua kekuatan ini, Zhao Feng sangat tenang.
Namun, Dewa Sejati Guili benar-benar marah. Zhao Feng bahkan tidak akan dapat mengambil satu pukulan dari Dewa Sejati peringkat 2 tanpa kekuatan ilahi. Jadi Zhao Feng melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kamu tidak punya tempat untuk lari ke Pulau Bulu Langit? Dewa Sejati Guili berubah menjadi kilatan cahaya dan mengejar Zhao Feng. Pertukaran aula spiritual sunyi senyap sebelum meletus. Sangat kuat, alam cahaya mistik tahap puncak bisa begitu kuat? Petik 2. Dan Zhao Feng juga sangat cepat. Dewa Sejati Guili harus mengerahkan banyak upaya untuk mengejar dan membunuhnya. Petik 2. Banyak orang di seluruh aula spiritual pertukaran membahas Zhao Feng dan Dewa Sejati Guili. Mereka bahkan lupa bahwa hari ini adalah kompetisi untuk Exchange Spiritual Hall. Namun, sementara orang lain mungkin telah melupakannya, ras serigala es bermata biru tidak akan melakukannya. Zhao Feng telah menyinggung penguasa Pulau Bulu Langit, jadi rekor pertempurannya tidak dihitung. Jadi, pengendali Exchange Spiritual Hall masih ras serigala es bermata biru. Ketua perlombaan serigala es bermata biru mengumumkan, perlombaan domba emas api yang berkobar benar-benar diabaikan olehnya. Dia tidak menaruh kekuatan bintang 4 sekecil itu di matanya. Di sisi lain, perlombaan gigi hiu dan perlombaan bulu hijau zamrud hendak mengatakan sesuatu, tetapi si Feng masih ada, dan si Feng pasti akan berdiri di sisi perlombaan serigala es bermata biru. Selanjutnya, mereka dikalahkan oleh Gulan, jadi tidak ada yang bisa mereka gunakan. Zhao Feng sebenarnya menggunakan kekuatan paman bela diri untuk melatih dirinya sendiri. Saat ini, si Feng masih memikirkan pertarungan dan tidak repot-repot dengan Exchange Spiritual Hall. Dia telah menerima pukulan yang dalam, dan hatinya untuk seni bela diri telah dihancurkan oleh Zhao Feng. Tidak, orang ini harus mati. Aku harus membunuhnya. Si Feng mengungkapkan ekspresi gila, dan dia terbang ke arah Zhao Feng dan Dewa Sejati Guili. Dia perlu melihat Zhao Feng mati atau dia tidak akan bisa tenang. Namun, si Feng tiba-tiba berhenti di udara, dan tanda putih muncul di tangannya. Kembalilah dan bersiaplah untuk menuju Golden Jade Rache, suara penguasa Pulau Bulu Langit terdengar dari token.